Di Thailand, SEA Games 2025 makin panas, bukan cuma karena cuaca tropis yang bikin es krim meleleh sebelum sempat dimakan, tapi juga karena pengumuman anyar dari panitia. Yup, tes gender resmi diberlakukan buat para atlet, biar pertandingan nggak ada yang main curang ala-ala sinetron tukeran identitas. Kabar ini langsung bikin heboh seantero Asia Tenggara. Bayangin aja, lagi fokus latihan tendangan salto, tiba-tiba kepikiran, entar gue dites gender nggak ya? Pokoknya, suasana jadi campuran antara tegang, kocak, tapi juga serius. Kepala Otoritas Olahraga Thailand, Kongsak Yotmene, akhirnya buka suara. Ia menjelaskan kalau kebijakan tes gender ini nggak asal tempel aturan, tapi bakal disesuaikan sama cabang olahraga masing-masing. Katanya, nggak semua olahraga butuh tes. Jadi atlet catur, e-sports, atau bridge bisa napas lega, karena yang dites bukan otot dada, tapi otot otak. Yang harus siap mental itu cabang olahraga yang full power. Yup, bela diri, bola voli, sama sepak bola masuk daftar utama. Di sana, faktor fisiologis dianggap bisa bikin ketidakadilan kalau nggak dikontrol. Fair play itu harga mati, bro, ucap Kongsak dengan nada tegas, seakan-akan lagi kasih briefing ke pasukan tempur. Maksudnya jelas, panitia nggak mau ada kejadian yang bikin kompetisi jadi miring kayak menara Pisa. Semua atlet harus bersaing di level yang sama. Di media sosial, kabar ini langsung jadi trending. Ada yang setuju, ada juga yang ngakak. Warganet yang setuju bilang, mantap nih. Jadi nggak ada Superman nyamar jadi Superwoman. Tapi yang kontra juga banyak, salah satunya nyeletuk, abis ini ada tes keaslian rambut nggak? Takutnya wig doang. Ya namanya juga dunia maya, apa aja bisa jadi bahan roasting. Tapi kalau dilihat serius, keputusan Thailand ini cukup berani. SEA Games biasanya penuh gegap gempita, tapi kali ini ada tambahan drama yang bikin turnamen makin ramai diperbincangkan. Thailand seakan pengen kasih pesan ke semua negara peserta, jangan main-main soal regulasi. Kongsak juga menegaskan, tes gender bukan bentuk diskriminasi. Justru biar olahraga lebih bersih dan sportif. Bayangin aja kalau aturan ini nggak ada. Bisa jadi ada atlet yang punya keuntungan fisiologis berlipat dibanding lawannya. Itu ibarat main futsal, satu tim bawa Cristiano Ronaldo, tim lain bawa Bapak Kos. Jelas hasilnya timpang. Dengan adanya tes ini, diharapkan setiap cabang bisa berjalan fair dan minim drama. Tapi tetap, pelaksanaan tes gender ini bakal dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Panitia janji privasi atlet akan dijaga ketat. Hasil tes nggak bakal diumbar jadi konsumsi publik. Ini bukan aib, tapi bagian dari prosedur resmi, ujar Kongsak lagi, meyakinkan publik. Atlet pun bisa tetap fokus latihan, tanpa takut jadi headline gosip di media. Di balik aturan ketat, atmosfer di perkampungan atlet tetap cair. Banyak atlet yang bercanda soal tes gender ini. Ada yang bilang, duh, jangan-jangan lebih susah dari ujian SIM. Yang lain nyeletuk, kalau gagal tes gender, bisa remedial nggak, coach? Humor jadi jurus ampuh buat musir tegang menjelang pertandingan. Tapi dalam hati, semua ngerti kalau aturan ini dibuat demi kebaikan bersama. SEA Games 2025 di Thailand ingin tampil sebagai turnamen paling adil dalam sejarah. Bukan cuma soal medali, tapi juga soal menjaga kepercayaan antar negara peserta. Thailand tahu, kalau aturan ini sukses, bisa jadi contoh buat event olahraga internasional lain. Negara peserta pun diharapkan mendukung, bukan malah nyinyir. Kalau semua jalan sesuai rencana, SEA Games tahun ini bakal jadi ajang luar biasa. Ada persaingan sengit, ada tawa di sela-sela, dan yang pasti ada kepastian bahwa semua atlet bertanding dengan syarat yang sama. Pada akhirnya, sportivitas adalah tujuan utama. SEA Games bukan sekadar pesta olahraga, tapi juga simbol persaudaraan. Dan biar makin afdol, kata pepatah lama yang diubah dikit, bertandinglah dengan jujur, kalah nggak apa-apa, asal jangan curang. Reaksi negara peserta juga mulai bermunculan setelah pengumuman resmi dari Thailand. Beberapa federasi olahraga langsung menyatakan dukungannya, dengan alasan aturan ini bisa menjaga keadilan sejak awal. Dari kubu Malaysia, salah satu pejabat olahraga menyebut kalau aturan ini bisa jadi tameng agar SEA Games tetap punya marwah. Kami mendukung penuh. Fair play harus dijunjung tinggi, jangan sampai ada kecurigaan macam-macam, katanya. Sementara itu, di Indonesia, warganet langsung bikin bahan guyonan. Waduh, jangan-jangan abis ini atlet kita disuruh bikin KTP baru buat verifikasi gender, tulis salah satu akun X dengan emotikon ngakak. Meski begitu, PB pengurus besar sejumlah cabang olahraga di tanah air mengaku masih menunggu detail teknis dari panitia. Mereka ingin tahu apakah tes gender ini sifatnya wajib sebelum kompetisi, atau dilakukan random seperti tes doping. Thailand memang belum merinci jadwalnya.
Tapi rumor yang beredar, tes gender bakal dilaksanakan menjelang registrasi akhir atlet sebelum bertanding. Jadi atlet nggak bisa tiba-tiba switch role begitu saja. Di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan apakah tes gender ini bisa menyinggung privasi atlet. Sebab, dalam beberapa kasus internasional, tes seperti ini sering jadi polemik panjang. Panitia buru-buru kasih klarifikasi. Mereka janji semua tes dilakukan secara medis dan etis, dengan dokter profesional, tanpa ada kebocoran data. Kami sangat menghormati para atlet, ujar Kongsak Yotmene sekali lagi. Kalangan pengamat olahraga juga angkat suara. Ada yang menilai, kebijakan ini memang riskan tapi perlu. Kalau nggak dilakukan, SEA Games bisa tercoreng. Kalau dilakukan, bisa jadi bahan kontroversi. Tinggal bagaimana cara eksekusinya, kata seorang analis olahraga asal Singapura. Sementara itu, para atlet mencoba tetap tenang. Beberapa atlet bola voli putri Thailand bahkan mengunggah video lucu di TikTok dengan caption, "Tes gender. No problem, asal jangan tes hafalan rumus fisika." Video itu langsung viral, disukai ratusan ribu orang, dan jadi bahan tertawaan netizen Asia Tenggara. Humor memang jadi cara ampuh buat mencairkan suasana yang agak serius ini. Di cabang sepak bola, pelatih dari Filipina bilang kalau aturan ini sebetulnya bagus, tapi jangan sampai ganggu fokus tim. Pemain kami harus lebih konsentrasi latihan taktik ketimbang mikirin hal lain. Jadi semoga prosesnya cepat dan simpel. Di sisi lain, media Vietnam juga menyoroti aturan ini. Mereka mengingatkan bahwa sebelumnya ada kontroversi di turnamen voli internasional soal dugaan pelanggaran gender. Thailand tampaknya belajar dari kasus tersebut, tulis Vietnam News. Wartawan lokal bahkan menyebut langkah ini sebagai antisipasi sebelum badai. Maksudnya, sebelum ada masalah besar, lebih baik dicegah dari sekarang. Para supporter juga punya komentar beragam. Ada yang serius dukung, ada juga yang malah bikin pantun. Pergi ke pasar beli manggis. Buat SEA Games tambah manis. Tes gender biar sportif, bertanding jujur bikin kompetitif. Pantun itu viral di Instagram, bikin semua ngakak sekaligus mikir. Ternyata aturan bisa jadi bahan humor juga. Kalau dipikir-pikir, SEA Games kali ini memang penuh warna. Dari aturan unik, sampai reaksi gokil para netizen. Tapi di balik semua itu, ada pesan jelas olahraga harus jujur. Atlet yang turun bertanding harus benar-benar sesuai kategori. Bayangin kalau nggak ada aturan kayak gini, bisa runyam. Misalnya ada yang menyamar, lawannya pasti protes habis-habisan. Panitia pun tampaknya sadar betul soal risiko itu. Makanya, mereka rela kena kritik asalkan kompetisi tetap berjalan adil. Apalagi SEA Games bukan event kecil. Ini pesta olahraga terbesar Asia Tenggara yang melibatkan ribuan atlet. Kalau sampai ada skandal, efeknya bisa panjang. Bisa bikin reputasi tuan rumah anjlok, bahkan berpengaruh ke hubungan antar negara. Makanya, langkah Thailand dianggap strategis. Meski ribet di awal, hasilnya bisa jadi positif di akhir. Sebagian pengamat bahkan bilang, mungkin di masa depan, tes gender ini jadi standar wajib di ajang olahraga lain. Dari Asian Games, Olimpiade, sampai turnamen dunia, tentu masih panjang jalan yang harus ditempuh. Tapi setidaknya, SEA Games 2025 udah bikin gebrakan. Sekarang, tinggal bagaimana panitia memastikan semuanya berjalan lancar. Jangan sampai aturan ini justru bikin masalah baru. Yang jelas, baik atlet, pelatih, maupun supporter, harus siap dengan suasana baru ini. SEA Games 2025 akan jadi sejarah tersendiri. Dan siapa tahu, aturan tes gender ini malah bikin cerita gokil yang akan diingat lama. Dari yang serius sampai yang receh. Pada akhirnya, satu hal yang nggak boleh hilang adalah semangat sportivitas. Karena tanpa itu, SEA Games hanya akan jadi ajang rebutan medali tanpa makna. SEA Games 2025 di Thailand memang belum dimulai, tapi atmosfernya sudah kayak final Piala Dunia. Bukan cuma soal perebutan medali emas, tapi juga aturan anyar yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala, tes gender. Di satu sisi, keputusan ini kelihatan ribet. Banyak atlet, pelatih, bahkan supporter yang ngerasa, yah, apalagi nih, udah latihan jungkir balik tiap hari, sekarang ditambah tes beginian. Tapi kalau dipikir lebih dalam, justru inilah langkah berani yang jarang dilakukan panitia event olahraga besar. Fair play memang sering didengungkan, tapi nggak semua berani bikin aturan untuk menjaganya. Thailand berani pasang badan, meski tahu pasti bakal jadi sasaran kritik dan cemoohan netizen. Dan itu perlu diapresiasi, karena lebih gampang diam dan pura-pura nggak tahu, ketimbang ambil keputusan yang bisa jadi tidak populer. Dalam olahraga, keadilan itu ibarat oksigen, nggak kelihatan, tapi semua butuh. Begitu hilang, atmosfer kompetisi langsung sesak, bikin orang malas nonton dan atlet malas bertanding.
Tes gender ini mungkin bukan solusi sempurna, tapi setidaknya jadi pintu masuk untuk menjaga agar semua atlet bertanding di level yang sama. Kita tahu, dunia olahraga sering diwarnai drama, doping, match fixing, bahkan manipulasi umur. Semua itu bikin nilai sportivitas turun drastis. Tes gender, suka atau enggak, adalah bagian dari upaya membersihkan cabang olahraga dari drama tambahan yang bisa merusak citra SEA Games. Tentu, pelaksanaannya harus elegan, profesional, dan penuh empati. Atlet bukan objek eksperimen, mereka manusia yang punya harga diri, punya privasi, dan punya mimpi. Kalau tes ini dilakukan dengan kasar, malah bisa melahirkan trauma. Tapi kalau dilakukan dengan hormat, hasilnya bisa jadi teladan internasional. SEA Games sejatinya bukan sekadar adu fisik. Ini pesta budaya, persahabatan, dan simbol kebersamaan Asia Tenggara. Kalau ada satu pihak yang curang, artinya bukan cuma lawan yang dirugikan, tapi juga seluruh makna kebersamaan itu ikut tercoreng. Di titik ini, kita harus mengakui, Thailand sedang mencoba menjaga warisan itu. Mereka ingin SEA Games tetap jadi ajang yang kita banggakan, bukan bahan meme internasional karena skandal. Dan walau cara mereka mungkin bikin dahi berkerut, niatnya jelas sportivitas di atas segalanya. Buat para atlet, ini jadi pengingat juga bahwa kemenangan sejati bukan cuma soal medali yang menggantung di leher, tapi juga soal kejujuran dalam bersaing. Sebagus apapun teknik, sekeras apapun latihan, kalau dibarengi niat curang, semua itu jadi sia-sia. Buat penonton dan supporter, ini saatnya kita dukung langkah positif ini, meski sambil tetap lempar candaan receh khas netizen Asia Tenggara. Karena sejatinya, tawa dan dukungan adalah dua bahan bakar utama pesta olahraga. Dan buat panitia, pekerjaan berat sudah menanti. Menjaga agar aturan ini berjalan tanpa kegaduhan, sambil tetap bikin SEA Games meriah dan penuh warna. Kalau mereka berhasil, sejarah akan mencatat Thailand sebagai tuan rumah yang nggak cuma menyajikan pertandingan seru, tapi juga gebrakan penting dalam dunia olahraga. Pada akhirnya, SEA Games bukan cuma soal siapa tercepat, terkuat, atau tertinggi. Tapi tentang siapa yang paling jujur saat berlaga, siapa yang bisa menghargai lawan, dan siapa yang bisa bikin dunia percaya bahwa Asia Tenggara punya standar sportivitas yang tinggi. Dan kalaupun di sela-sela itu ada pantun receh supporter yang bilang, "Ke pasar beli durian montong. Jangan lupa ditawar biar murah." SEA Games adil bikin hati kosong, tapi penuh tawa dan cinta yang meriah. Maka itu justru menandakan satu hal, SEA Games 2025 Thailand akan kita kenang, bukan hanya karena medali, tapi karena keberaniannya menjaga arti sejati dari sebuah kompetisi.